Apakah ada hubungannya antara ilmu dan harta? Ya, sangat erat. Sangat erat. Ya. Di antaranya kalau pernah dengar ada gurunya Imam Malik, salah satu guru Imam Malik namanya Rabi' ar-Ra'i rahimahumullah. Ini guru utamanya Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya dia yang paling utama itu adalah Rabi' ar-Ra'i. Siapa Rabi' ar-Ra'i ini? Kisahnya saya ringkaskan karena cukup panjang. Ayahnya dia seorang mujahid. Suka pergi berperang. Dan masa dulu orang tidak ada handphone, bisa komunikasi sama keluarga. Orang dulu kalau keluar, udah dianggap meninggal udah. Kalau dia masih kembali ya sudah berarti masih ada umurnya. Gitu kan. Orang nggak tahu. Maka ayahnya pergi berperang. Dia pernah pulang sekali. Dia bawa sedikit harta buat keluarganya. Kemudian dia pergi. Bukan sedikit, sebenarnya banyak. Dia bawa sekitar 30.000 dinar. Banyak sekali itu. Ya. Kalau saya pernah hitung 1.000 dinar saja itu sekitar 2,5 miliar. 1.000 dinar emas itu sama dengan 2,5 miliar. 1.000 ya. Ini 30.000. Berarti 2,5 miliar itu dikali 30. Ya. Kalau kali 10 saja 25 M. Ya. Kalau kali 30, 75 M. Uang sekarang. Ini ayahnya pergi perang, dapat hantaran pesan perang, dibawa pulang. Dia kasih istrinya 30.000 dinar. Dia pergi perang lagi. Istrinya kebetulan waktu itu lagi hamil besar. Sementara dia di medan perang, lahirlah anak laki-laki. Dikasih nama Rabi'ah ini. Tokoh kita yang sedang kita bicarakan. Satu waktu setelah Rabi'ah tumbuh besar, menjadi ulama besar, ayahnya pulang dari perang. Sudah sekian tahun ini, belasan tahun tidak pulang-pulang, datang habis itu. Atau bukan sudah puluhan tahun tidak pulang, dia datang. Ketemu istrinya, setelah melampiaskan rindu segala macam, baru kebetulan dia belum bertemu sama Rabi'ah anaknya, dia belum ketemu. Dia tiba di rumah pas, ya, waktu Rabi'ah lagi tidak ada. Kemudian dia bilang sama istrinya setelah ngobrol segala macam, di mana uang yang dulu saya pernah titipkan? Wajar seorang suami titipkan sampai puluhan miliar. Saya tanya istrinya, di mana uang itu? Gitu. Kata istrinya, dia diam lalu dia mengatakan, nanti insya Allah selepas engkau sholat maghrib, sholat isya di masjid, baru kita bicarakan. Pergilah azan maghrib, pergilah sang ayah ini ke masjid. Waktu pergi masjid jami' besar waktu itu di kotanya, rupanya penuh masjid, banyak orang datang. Dan dia ikut sholat berjamaah, dia penasaran ada apa orang kumpul begini banyak. Habis sholat sunnah ba'diyah maghrib, datang seorang syekh, tampan, berwibawa, duduk, didengarin pengajiannya oleh banyak orang. Masya Allah, dia kagum sekali dengan luasnya ilmunya orang itu, penampilannya yang bagus. Dia pulang ke rumah dicerita sama istrinya. Tadi antara maghrib isya ada seorang syekh luar biasa, ilmunya luas, penampilannya bagus, banyak muridnya. Kata istrinya, kau tahu siapa orang itu? Dia bilang tidak, itu anakmu. Kata istrinya, itu anakmu. Itu Rabi'ah yang lahir 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Pada saat kau pergi berperang, aku melahirkan dan itu anakmu. Dia bilang, Masya Allah, luar biasa. Kau luar biasa dalam mendidiknya. Maka kata istrinya, mana yang kau lebih sukai? 30.000 dinar emas atau anakmu jadi ulama begini? Dia mengatakan, tentu anak saya jadi ulama. Kata ibunya apa? Saya sudah menghabiskan 30.000 semua untuk biayai dia jadi ulama begini. Semua uang itu dipakai supaya jadi pintar begini. Belajar, safar dari sini ke sana, belajar dari ulama ini ke ulama ini, beli kitab ini dan segala macam. Biayanya luar biasa untuk menjadi ulama. Kemudian disebutkan juga dalam statement para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Ini kata Imam Syafi'i. Harus dia keluarkan uang. Masuk pahat begini bayar, wajar orang bayar gaji guru, bayar listrik, bayar bangunan. Ya. Gak mungkin orang bisa menuntut ilmu tanpa mengeluarkan uang, mustahil. Gitu. Kecuali memang mungkin pengajian gratis begini iya. Tapi kan tidak bisa intens ya. Kalau formal sekolah kan satu hari bisa 4-5 materi, 4-5 kitab yang dibedah, ya. Terus tinggal di pesantren dikasih makan, mungkin ada pendidikan ekstra habis asar, olahraganya mungkin maghrib ada muraja Al-Qur'annya, mungkin segala macam. Itu aja. Imam Malik ya, berkata, la yablughu ahadun min hadzal ilm
ma yuridu an yadribahu al-faqru wa yu'thirahu ala kulli syai. Seorang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi dari ilmu agama ini, ya, sesuai yang dia harapkan sampai dia siap untuk menjadi fakir dan bahkan dia menggunakan semua apa yang dia miliki untuk menuntut ilmu itu. Jadi safar, datang ke majelis ilmu sana, tablik akbar ini, itu memang cara begitu menuntut ilmu. Harus berkorban bensin, berkorban parkir, berkorban segala macam memang. Mungkin ada yang berkorban tiket pesawat datang ke sini mungkin. Gitu kan. Memang sudah begitu. Dan Ibnul Qasim pernah berkata, ini tentu disebut, kalau tadi yang perkataan Imam Syafi'i dari Jami' li Akhlaqir Rawi, di jilid 1 halaman 104, dan kalau tadi perkataan Imam Malik rahimahullah yang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi ilmu ini, ya, yang dia harapkan sampai dia siap jadi fakir dan akan mengorbankan apapun, diambil dari kitab Al-Majmu', Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah jadi 1 halaman 35, dan juga ada perkataan Ibnul Qasim diambil dari buku Tartibul Madarik jadi 1 halaman 131. Perkataan beliau mengatakan, afdha bi Malikin talabul ilmi ila an naqada saqfa baitihi. Imam Malik itu, ya, pada saat mencari ilmu dia sampai membongkar atap rumahnya, faba'a khasyabahu, kemudian dia jual kayunya atap rumahnya untuk membiayai dirinya supaya bisa belajar ilmu. Thumma malat alaihi dunya, dan setelah itu barulah dunia datang kepadanya. Jadi nuntut ilmu butuh uang, memang begitu. Kalau kita cuma bisa pinjam kitabnya orang lain karena tidak punya uang, orang lain yang beli kitab yang kita pinjam dapat pahalanya. Dia bisa beli kitab banyak, dia bisa baca. Atau sekarang aplikasi, beda dengan orang yang cuma pinjam laptop temannya, dengan dia sendiri bayar aplikasi itu, kan begitu. Dan seterusnya. Yang ke-11, rahim dan harta. Kita sudah tahu keutamaan silaturahim, ya. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man ahabban yubsata alaihi fi rizqih, siapa yang mau diluaskan rezekinya, dilampangkan rezekinya, wa yunsa lahu fi athari, dan juga dia dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, dia harus melanjutkan silaturahim. Ya, silaturahim ini cukup banyak caranya, tapi yang paling mendasar adalah menyambung mereka dengan harta dan juga kunjungan. Itu yang paling mendasar. Kayak orang tua kita, kita bantu penuhi kebutuhannya, itu rahim yang luar biasa itu. Selain kita bertemu dengan dia, datang ke rumah orang tua, bawain makanan, penuhin kebutuhannya, ke saudara, ke mertua, ke siapa saja, kerabat yang punya hubungan kerabat, maka itu kita akan dapatkan keutamaan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, ya. Dan itu ada hubungannya sama harta, ya. Beda tentunya orang yang silaturahim cuma datang dengan orang yang bisa membawakan hadiah, orang yang bisa membayarkan utang rahimnya, dan seterusnya, cukup banyak. Ini yang penting sudah bisa difahami poinnya. Yang jelas dengan silaturahim kita akan dapat perluasan rezeki dan pemanjangan umur, dan puncak silaturahim justru dengan harta dan kunjungan. Yang ke-12, menikah dengan harta. Menikah bagian daripada sunnah Nabi SAW, butuh harta, ya kan gitu. Minimal kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah, ditanya, kau sudah menikah? Karena Abdurrahman tiba-tiba masuk masjid pakaiannya seperti pengantin, pakaian baru, kelihatan wangi. Kata Nabi SAW, Abdurrahman, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kata dia, iya Rasulullah, saya baru nikah. Kata Nabi SAW, sama siapa? Dia bilang, sama satu wanita Ansar dari Madinah. Apa yang kau berikan maharnya? Dia bilang, emas seperti biji kurma, ya. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau tidak iklankan? Aulim walau bisyat. Iklankan, undang orang, walaupun hanya dengan seekor domba. Bukankah beli domba butuh uang? Karena ada hubungannya, gitu kan? Gitu. Kemudian juga dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, takala Ali radhiyallahu anhu meminang Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi Ali meminang Fatimah, anak Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, annahu la budda lil arusi min walimah. Pengantin laki-laki harus mengadakan walimah, undangan makan untuk tamu-tamu datang, semampu dia. Tapi berarti boleh kita adakan, bahkan kalau kita keluarin makin banyak orang datang kita beri makan, makin besar pahalanya. Ada hubungan antara menikah dengan ini, gitu kan. Yang ke-13, setelah menikah ada nafkah istri, kewajiban bagi suami.
Walaupun dia berkisar di 5, di makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Tapi bukankah nafkah ini harta? Kita kasih makan orang, makan istri, bukankah harta? Minum, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya. Dan apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Hadis sahih. Dinar yang kau keluarkan untuk berperang di jalan Allah. Dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. Dinar yang kau berikan pembebasan budak. Dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi makin kita royal sama keluarga makin bagus. Asal tidak mubazir. Kebutuhannya penuhi. Ya. Tidak berlebihan tapi kita penuhi kebutuhannya. Itu infak yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini hadits seperti ini jangan ditunggangi oleh akhwat kita ya. Nah, itu tadi dengar ceramahnya Ustaz Khalid tuh, pas pulang bilang sama suaminya begitu. Berarti kau harus keluarin uang banyak buat saya. Ya. Saya perlu ingatkan akhwat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah menjadikan satu laki-laki ini pintu surga Anda. Ya. Dalam Islam tidak ada poliandri. Enggak boleh satu perempuan punya 2 suami, enggak boleh. Jadi dia cuma bakti sama satu. Karena kalau 2 suami, dua-dua tumpahin sperma, dia hamil siapa ayahnya. Makanya enggak ada poliandri dalam Islam, gitu kan? Jadi akhwat ini cuma bakti sama satu laki-laki ini saja. Kemas baik-baik laki-laki itu. Disuruh santun, suruh melayani, suruh memenuhi kebutuhan. Dan nanti balasannya si laki-laki berikan nafkah kebutuhannya. Nah ini, jangan sampai tidak melayani, ya, mukanya selalu cemberut, tutur katanya kasar, pelayannya tidak bagus, lalu minta duit, kewajiban kamu. Nah, si laki-laki bisa bilang, kewajiban kamu bagaimana? Nah, kan gitu. Jadi jangan ditunggangi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kewajiban suami nafkah, 5 hal ini, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Lebih daripada ini tidak ada kewajiban. Ya. Jadi boleh saja kita menentukan nafkah itu sesuai dengan kebutuhan sang istri. Tapi di sini kita perlu tahu bahwasanya perempuan memiliki hak nafkah dan itu harta. Ya kan gitu. Kemudian selanjutnya nafkah buat anak, ini yang poin ke-14. Nafkah buat anak. Anak juga wajib kita nafkahi. Sebagaimana potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 223, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi ayah memberikan makan dan pakaian kepada si anak dan juga kepada ibunya secara ma'ruf. Ya, kita wajib memberikan nafkah. Anak laki-laki sampai dia balik, anak perempuan sampai dia menikah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ya kepada, kalau pernah dengar Bashir, ya, ini ayahnya Nu'man. Nu'man ibn Bashir, dua-duanya sahabat. Kebetulan Bashir ini punya kemampuan harta. Tapi di antara semua anaknya, ada satu anak namanya Nu'man. Nu'man ibn Bashir masyhur, sahabat Nabi yang mulia. Nu'man ini sangat bakti sama ayahnya. Maka Bashir datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, saya ingin memberikan Nu'man lebih harta. Saya minta anda jadi saksi. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kau samakan enggak semua anakmu? Bashir, sama enggak kau kasih nanti? Dia bilang enggak ya Rasul. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya enggak mau jadi saksi. Lalu kata Nabi SAW, tanya kembali Bashir, kau mau enggak anakmu berbakti semuanya sama, standarnya semua sama, semua bakti sama kamu? Kata Bashir, iya. Kata Nabi SAW, kalau gitu adillah pada mereka dalam pemberian. Kita berikan anak ini 10.000 rupiah, semua dapat 10.000. Kecuali dalam warisan. Kalau warisan beda. Lidzakari mithlul hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau warisan, kenapa? Karena ada alasannya. Perempuan sebelum nikah, ayahnya punya kewajiban menafkahi sampai dia menikah. Kalau dia sudah menikah, suaminya nafkahi. Jadi dalam 2 keadaan semuanya aman. Laki-laki kewajibannya hanya sampai balik. Setelah itu pun dia harus membiayai nanti istrinya, anaknya sekian. Makanya dapat warisan 2 kali lipat. Ada alasan syar'i. Perlu difahami supaya bisa dijawab kalau ada orang lemparkan syubhat. Mana keadilan Islam? Katanya laki-laki dapat 2 warisan. Dia tidak faham. Islam punya peraturan. Tapi kalau dalam pemberian hibah wajib sama. Gak boleh beda. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau boleh dilebihkan, aku akan lebihkan anak perempuan. Tapi tidak boleh. Sama diberikan. Yang ke-15, persahabatan dengan harta. Tidak akan pernah langgeng persahabatan selama kendaraannya bakhil. Dan akan selalu langgeng persahabatan kalau kendaraannya royal.
suka memberi, traktir teman, berikan dia hadiah, loyal itu pasti. Gini loh kaidahnya, royalitas, suka memberi mendatangkan loyalitas, kepedulian. Tidak mungkin loyal datang tanpa royal, nggak mungkin, mimpi. Antum mau orang hormatin antum, datang dekat, tapi antum nggak royal sama dia, nggak mungkin. Benar nggak? Cuma 3 orang yang ngangguk, yang lain tidak. Allahu a'lam. Mana orang Gresik ini? Masih sadar gak ini? Nggak lapar ya? Ini soalnya taklimnya tabligh makan siang soalnya. Jadi teman-teman, kalau mau orang lain loyal sama kita, mau istri sayang, istri bakti, istri segala macam, royal. Mau suami sayang segala macam, istri juga harus royal. Istri pun boleh memberikan pada suaminya walaupun bukan kewajiban. Pernah dengar Zainab radhiyallahu anha, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Zainab orang kaya raya, nikah sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Sampai pernah dia bilang dalam hadis sahih, hai suamiku, saya punya uang nih, saya mau keluarin. Coba tanyakan hukumnya ke Rasulullah. Kalau boleh dalam Islam saya berikan anda, saya berikan anda. Tidak usah saya berikan orang lain. Anda suami saya, lebih pantas saya kasih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena beliau laki-laki punya harga diri, jangan saya, kamu yang nanya. Kan tidak enak kalau saya yang tanya Nabi gitu kan. Ya Rasulullah, istri saya mau kasih saya duit, kan tidak enak. Kamu yang pergi tanya. Maka Zainab pergi menghadap ke Nabi SAW. Kebetulan di depan rumah Nabi ada satu Zainab lain, juga sama, orang Ansar, orang kaya, suaminya dia mau kasih sedekah. Boleh nggak? Tanyalah kepada Nabi SAW. Tentu panjang riwayat Bilal yang datang temuin. Nabi tanya Zainab siapa dan seterusnya. Tapi ringkas cerita pertanyaannya. Boleh nggak kami kasih harta kami kepada suami kami? Kata Nabi SAW, jawab hai Bilal, suruh jawab kedua perempuan Zainab. Dua-dua namanya Zainab, kebetulan di depan pintu. Bilang sama mereka, kalau mereka lakukan, mereka akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Kan gitu. Nah begitu juga dengan persahabatan. Selama antum selalu sama-sama saling mengejar pahala, siapa yang mentraktir lebih dulu, siapa yang memberikan hadiah, selalu begitu, maka akan aman. Kalau pernah dengar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat ada orang datang mengatakan begini, saya ingin mencintai anda karena Allah, saya ingin jadi sahabat anda. Apa kata beliau? Kamu siap? Kamu sudah tahu syaratnya? Dia bilang apa syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, syaratnya kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Siap. Hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Ini persahabatan. Kata orang itu, saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Iya. Gak bisa. Royalitas akan datangkan loyalitas. Loyal akan datang kalau mau loyal tanpa royal, mimpi. Gak bakalan. Rumah tangga akan langgeng, persahabatan akan langgeng, para bisa akan langgeng, baik, semua tetangga akan baik, semua baik ini karena royalitasnya. Dan itu ada hubungannya sama harta. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu, laqad ra'ayna ma wa mar rajulul muslimu bi ahaqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Pernah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau menyuruh para sahabat kasih, sedekah, ayo keluarin dengan harta kalian. Ya kan? Sampai kata Abdullah bin Umar, kami sampai melihat seakan-akan sudah tidak ada lagi ya hak muslim ya dari dirham dan dinarnya melebihi dari saudaranya. Jadi apa yang kita punya ini sama saudara kita punya. Nah itu persahabatan. Orang itu biar tampan, biar cantik, biar punya wibawa, kalau bakhil dijauhi oleh orang. Orang itu mungkin biasa secara paras wajah, postur tubuh, tapi royal sekali, suka kasih orang, disukai sama orang. Makanya pernah ada satu suku di Madinah, meninggal kepala suku mereka, lalu ada satu diangkat jadi kepala suku. Nabi SAW tanya anggota suku itu, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka sebut Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Oh, dia berwibawa, dia tampan, dia kaya. Hanya saja dia bakhil ya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil itu? Pelit, nggak bisa. Baik yang ke-16, meraih pahala dari para fakir miskin dengan harta, ya, bersedekah pada mereka. Kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum, kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin kalian. Ini meraih pahala luar biasa. Kita kasih mereka makanan, kasih sembako misalnya. Kemudian mereka makan dengan itu,
Ya, kita biayai misalnya per keluarga. Semua apa yang mereka lakukan di situ kita dapat pahalanya. Karena kita meraih pahala dari mereka. Allah sebutkan salah satu potongan ayat ya. Tadi saya bilang teman-teman saya sarankan cuma kena lihat waktu saya nggak bisa bacain semua. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat Allah berbicara tentang keutamaan sedekah dan tata caranya. Ya. Serta juga dengan balasannya tentu Allah kasih ya. Tapi diantaranya ayat 271, tadi saya bilang sampai 274 ya. Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu baik, kalau orang minta di depan umum kita kasih. Tapi jika kamu menyembunyikan, tidak ada orang tahu, kebetulan ada orang miskin datang minta sama kita langsung kita kasih, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah dengan sedekah itu membantu orang miskin akan menghapus sebagian dosa-dosamu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dapat pengampunan dosa dengan bersedekah membantu orang-orang miskin. Ini dengan harta. Yang ke-17, ya, meraih pahala hadiah dengan harta. Diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, hadis yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 462, tahabu, saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Nah, memberi hadiah harus dengan harta kan? Ya, lebih baik ya. Kan beda kalau kita kasih orang baju bekas dengan kita kasih orang baju baru ya. Beda dengan kita kasih makanan bekas dengan kita kasih makanan yang masih baru, gitu kan beda. Maka harta punya pengaruh besar situ untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dengan harta. Kemudian yang ke-18, cinta dengan harta. Cinta itu bisa sangat luar biasa datang dari harta. Tadi saya bilang itu, loyalitas akan datang dari royalitas. Setia istri antum itu kalau antum royal sama dia. Ya kan? Dia berpikir juga kalau cerai sama orang ini nanti yang saya nikahi lagi bakhil enggak ini? Karena antum sudah royal, tapi kalau antum bakhil, begitu dia pisah sama antum lalu dia nikah sama laki-laki yang dermawan, alhamdulillah saya cerai sama yang awal gitu kan. Nah, begitu. Nah, ini cinta itu akan muncul, bisa diraih dengan harta. Dalilnya sama tadi, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufradnya di nomor 462. Tahabu. Saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Di rumah tangga selalu, yang sudah berumah tangga sini, selalu perbaharui cinta antum dengan beri hadiah. Beri hadiah. Walaupun apa? Hadiah apa? Walaupun kecil, beri hadiah istri. Istri beri hadiah suami. Saling tukar hadiah. Itu kan, itu penting sekali. Begitu juga dengan sahabat sama sahabatnya. Itu akan memunculkan cinta. Nabi sudah kasih kuncinya. Pendek sekali. Tahadu, saling berikan hadiah. Efeknya, akibatnya adalah tahabu, karena akan saling mencintai. Jadi cinta akan muncul justru dengan harta itu karena memberikan hadiah di sini. Yang ke-19, keselamatan dengan harta. Ada beberapa keadaan teman-teman sekalian di mana kita butuh menyelamatkan diri kita dengan harta. Dibutuhkan harta di situ. Ada satu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2790. Kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pernah menasihatin kaumnya Bani Israel, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa'awthaqu yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqal ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fafada nafsu minhum. Kata Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi SAW menukil perkataan beliau ini dan menjadi juga bagian daripada hukum agama kita karena Nabi SAW nukil. Kata beliau, aku perintahkan kalian untuk selalu bersedekah karena perumpamaan orang yang bersedekah suka memberi dengan hartanya itu seperti orang yang ditawan oleh satu musuh, kemudian tangannya diikat di lehernya dan lehernya diletakkan di sebuah tempat untuk ditebas, dibunuh oleh musuh. Lalu dia mengatakan, saya tebus diri saya dengan harta saya sedikit ataupun banyak, dan terus saja dia memberi hartanya kepada musuh tersebut, negosiasi sampai lehernya selamat dari tebasan tersebut. Berarti di sini kan dalilnya dia bisa selamat di beberapa keadaan dengan hartanya. Yang ke-20, pemenuhan kebutuhan kita pribadi dengan harta. Jangan lupa teman-teman, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian.
Ya, kita butuh transportasi. Tadi kita butuh menuntut ilmu. Ya, kita butuh silaturahim keluarga. Kita butuh banyak hal. Kita sendiri butuh harta. Jadi jangan bermalas-malasan ini. Orang yang pengangguran ini keliru. Nanti akan kita dengarkan statement-statement para ulama salaf. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang mulia, saya pernah melihat seseorang sangat tampan, penampilannya bagus, tapi begitu saya tanya pekerjaannya dikatakan dia pengangguran, kata Umar, jatuh di mataku. Sakata min aini. Gak ada lagi nilainya orang itu. Jadi memang sudah begitu. Kita harus penuhi kebutuhan kita. Pernah dalam hadis Bukhari, ada seorang laki-laki datang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya saya punya dirham. Siapa yang paling pantas saya keluarkan untuk dinar itu? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Pakai untuk kebutuhanmu. Kemudian dia mengatakan, saya punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, anakmu. Saya punya lagi ya Rasulullah. Istrimu. Saya punya lagi ya Rasulullah. Pembantumu. Saya punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Tapi kebutuhan buat diri kita sendiri. Dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Nabi SAW melihat ada orang dalam masjid, berantakan sekali penampilannya. Kelihatan kumuh sekali. Maka Nabi SAW datang kepada orang tersebut lalu bertanya, apa kau punya harta? Pertanyaan Nabi pertama adalah, harta. Kau punya harta enggak? Orang itu bilang, ada ya Rasulullah. Disebutnya sama dia, saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba. Di masa itu kalau orang punya 3 hewan ini berarti orang mampu. Maka apa kata Nabi SAW? Aina anta min athari ni'mi alaik. Kalau begitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Tunjukkan baju yang bagus. Tunjukkan penampilan yang bersih dan rapi. Yang penting halal dan tidak berlebihan. Silakan nikmati harta itu. Abu Hanifah rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab, beliau pernah pada saat selepas sholat jadi imam kebetulan di masjid beliau di Irak. Selepas sholat orang semua sudah bubar, ada satu orang dulu di masjid juga kelihatan penampilannya berantakan. Maka Abu Hanifah panggil dia sambil mengatakan, pergilah ke mihrab, angkat sejadah saya, di bawahnya ada satu kantong, bawa ke sini. Maka orang itu pergi, diangkat sejadah Imam Abu Hanifah, didapatkan satu kantong, lalu dibawa kepada Abu Hanifah. Lalu kata orang itu, ini silahkan. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaan hidupmu. Abu Hanifah sedekah buat diambil, pakai. Jangan begini penampilan kamu. Apa kata orang itu? Saya orang mampu ya Imam. Rupanya orang kaya. Tapi tidak nampak sama sekali pakaiannya berantakan, penampilannya kumuh. Kenapa begini? Kata Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari hadis Nabi SAW? Allah menyukai melihat bekas nikmat pada hambanya. Jadi kita butuh penuhi kebutuhan kita. Gini teman-teman, raih pahala di poin-poin yang banyak orang luput dari dia. Di antaranya menikmati harta yang halal yang antum miliki. Asal tidak berlebihan. Saya kasih contoh. Antum masuk ke satu supermarket, ada 2 jenis anggur. Anggur A, kualitas paling bagus premium, harganya 200.000 per kilo. Anggur B, kualitas B, kualitasnya di bawah daripada yang pertama, harganya 100.000. Antum punya uang, yang mana lebih baik antum beli? Yang pertama. Karena Allah suruh kita ya, makan yang halalan, yang boleh dan thayyibah, berkualitas. Kalau antum niat beli yang A untuk menikmati apa yang Allah berikan, bukan mubazziran, dari pendapatan halal berpahala ini. Kenapa enggak gitu? Enggak, saya beli ini aja deh, nanti mubazir. Kenapa mubazir? Nah, antum makan. Mubazir itu antum buang. Antum enggak pakai. Itu mubazir. Atau ada orang beli 10, 20 mobil, dia enggak pakai. Dia pakai kalau kebutuhannya 2 mobil, memang dia butuh di rumahnya, dia, istrinya, anaknya 3 mobil, itu urusan dia. Gak ada yang mau bantu. Nabi SAW punya unta, punya kuda kok. Gimana caranya? Ya, itu penting ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah berbunyi, maka sabarajulu kasban atyaba min amal yadi. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsi wa ahli wa waladi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Dan apapun yang seseorang keluarkan buat kebutuhan dirinya, buat keluarganya, istrinya, buat anaknya, dan buat pembantunya, kecuali akan jadi sedekah buat dia. Yang ke-21, sehat dan harta. Sangat erat hubungannya, ya. Orang yang sehat dengan harta. Biasanya orang kalau banyak hartanya, asal halal ya, hanya dia jaga makanan yang berkualitas, dia tinggal di lingkungan yang berkualitas, ya. Itu kan pakaiannya nyaman, keadaannya nyaman. Itu lebih dekat dengan kesehatan, gitu kan? Bukan kita katakan orang miskin berarti tidak sehat, enggak. Tapi ada erat sekali hubungannya antara sehat dengan harta. Benar gak?
Hah? Iya, itu penting karena memang kita disuruh menjaga makanan yang halal dan thayyib. Tadi saya jadi penjelasan itu ya, halal dan berkualitas. Ini butuh harta. Berarti untuk sehat juga butuh harta. Beli vitamin, ya, beli madu, kan butuh harta beli itu. Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam maqasidus syar'iyyah, dalam ada poin-poin darurat yang harus diketahui dan harus dijaga oleh seorang muslim dan hukumnya wajib ya. Itu ada 5 kan. Yang pertama itu hifdzuddin, menjaga agama. Enggak boleh kita sengaja rusak agama kita. Ya. Kemudian yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Enggak boleh sengaja kita celakakan. Enggak boleh kita sengaja buat diri kita sakit, sudah tahu ini makanan basi dimakan misalnya. Kemudian hifdzul akal, menjaga kesehatan akal. Tidak boleh sengaja kayak orang minum khamar, narkotika, dia rusak akal dia, ya kan, otaknya. Kemudian wan nasl, keturunan, tidak boleh zina, punya anak zina, jaga keturunan manusia. Dan wal mal, menjaga harta. Dan kalau ada orang meninggal karena membela hartanya, karena dirinya, keluarganya, maka dia meninggal mati syahid. Ya. Kemudian yang ke-22, pahala yang diraih dari sakit melalui harta. Maksudnya di sini yang saya ingin titik beratkan adalah kita bukan mau sakit, bukan. Tapi kalau kita sakit, kan kita butuh berobat ya. Benar gak? Nah, kita kan untuk berobat supaya keluar dari sakit itu kan butuh harta. Nah begitu juga kalau kita ingin meraih pahala dari orang-orang yang sakit dengan cara menjenguknya. Menjenguk orang sakit ada pahalanya kan? Hadits yang masyhur yang luar biasa, yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang menjenguk saudaranya di pagi hari walaupun sesaat, maka Allah akan datangkan atau ya Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Siapa yang menjenguk sore hari saudaranya muslim, walaupun sesaat, Allah akan datangkan malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Nah menjenguk orang sakit ini kan kita butuh transport, ya kita butuh membawakan hadiah kepada dia, ya ini butuh harta. Ya, dan cukup banyak keutamaan menjenguk orang sakit, teman-teman nanti bisa baca, itu tidak saya bahas lagi. Kemudian yang ke-23 sembuh dengan harta, ini juga sama, ya karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, fa inna Allah Ta'ala la yadha' da'un illa wada'allahu da' ghaira da'in wahid al-haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, berobat butuh harta. Ya, tidak selamanya ada yang gratis, bahkan ada sebagian obat mungkin harus kita ya beli ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah ciptakan juga kesembuhan atau obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua. Itu tidak bisa diobati. Semua penyakit akan ada obatnya ya. Ini tentu dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang ke-24 surga yang merupakan balasan tertinggi nanti di akhirat, diraih dengan harta. Bisa dengan harta. Tadi sudah kita ceritakan kisah Utsman radhiyallahu anhu, ya sampai kata Nabi SAW waktu dia sudah sumbangkan 1000 ekor tunggangan perang, dia sudah beli sumur rumat. Kata Nabi SAW tidak ada yang menghalangi Utsman untuk masuk ke surga selama yang dia buat hari ini, karena sedekahnya itu harta. Ya bisa beli surga. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 111. Perhatikan di sini bagaimana Allah jelas-jelas menyebutkan surga bisa diraih dengan harta. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka untuk dibalas dengan surga. Ya. Kemudian Allah bilang, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang jalan Allah, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu sudah janji benar ada dalam Taurat, dalam Injil dan juga dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, "Wa man awfa bi ahdi minallah." Siapa yang lebih tepati janji daripada Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi. Maka terimalah berita gembira dengan transaksi kalian itu. Jadi kita transaksi sedekah jalan Allah dapat surga gitu. Bergembiralah dengan transaksi kalian itu, wa dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Yang ke-25, nama baik, wibawa dengan harta. Ya. Ini penting sekali. Perhatikan disebutkan dari Mausu'ah Ibnu Abi Dunya sebuah athar di jilid 7 halaman 426
Mawsu' ibnu Abi Dunya, perkataan Qais bin Asim rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di masanya. Beliau mengatakan pada saat menghadapi kematian, ya, annahu qala indal maut, ya baniya, dia kumpulkan anak lalu dia mengatakan, wahai anak-anakku. Ini wasiat seorang ulama yang faham agama kepada anak-anaknya pada saat dia mau meninggal. Alaikum bistina'al mal. Kalian wajib, beliau mengatakan, ya, untuk mencari harta itu. Beliau bilang itu wajib bekerja, cari harta, kumpulin yang banyak. Fa innahu mambahatul lil karim, karena harta yang baik itu ya adalah kedudukan yang mulia. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan juga akan menyelamatkan ya dari keterhinaan. Dan akan menyelamatkan dari keterhinaan. Kemudian juga dinukil perkataan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, pada saat beliau mau meninggal, beliau punya harta melimpah sekali. Tidak ada yang tidak kenal Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, ulama yang sangat terkenal dengan ilmunya, bahkan jadi marji atau rujukannya para ulama di Irak di masa itu. Ya. Beliau punya harta melimpah sekali, dan pada saat beliau mau meninggal, beliau mengatakan begini, Allahumma innaka ta'lamu anni lam ajma'uha. Ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu aku tidak kumpulkan semua ini, tanda kutip ad-dunya, maksudnya harta dunia ini, illa li'asunu biha dini, kecuali untuk menguatkan agamaku, melindungi agamaku. Harta ini akan melindungi agama. Kemudian biha rahimi wa asilu biha rahimi, dan aku melanjutkan hubungan silaturahim dengan harta ini. Wa aquffu biha wajhi, dan aku jaga kemuliaan wajahku, tidak terhina dengan harta ini. Wa aqdi biha daini, aku membayar utang-utangku. La khaira fiman la yajma'ul mal liyakuffu bihi wajha. Lalu beliau nasihati orang di sekitarnya. Setelah baca doa ini, beliau mengatakan tidak akan dianggap seseorang punya kebaikan selama dia tidak kumpulkan harta untuk memuliakan nama baiknya. Wa yasilu bihi rahimah, dan dia lanjutkan hubungan silaturahimnya. Wa yaqdi bihi dainah, dan dia bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi dinah, dan dia juga memuliakan agamanya dengan harta itu. Nama baik dijaga. Kemudian juga yang ke-26, kedudukan dan harta. Ya. Dengan harta orang punya kedudukan, otomatis kan gitu. Dan kedudukan juga diraih dengan harta, kan gitu. Tapi kita bicara yang positif ya, yang benar gitu. Pernah Umar bin Khattab mengingatkan, dinukil oleh banyak ulama tentang perkataan beliau ini, di antaranya dalam kitab Mahdas Shawab fi Fadail Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Jadi gambaran yang paling benar tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diambil dari kitab, dari Maktabah Syamilah sebenarnya, tapi dinukil dari kitab itu ya. Beliau mengatakan kepada muslimin, orang yang ada sekitarnya, ta'allamul mihna, pelajari keterampilan-keterampilan. Ya, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati, karena salah seorang antara kalian pasti akan butuh dengan keterampilannya itu. Dan jangan malas, ayo bekerja. Karena dengan itu kalian punya kedudukan nanti. Kemudian yang unik sekali, Luqman alaihissalam, Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan, berikan nama Al-Quran di surah nomor 34, surah Luqman. Luqman Hakim, pendapat ada yang mengatakan yang kuat adalah beliau adalah seorang nabi. Ya. Luqman alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, ya baniya istagni bil kasbil halal. Hai anak-anakku, carilah pendapatan yang halal. Fa innahu maftakara ahadun qattun illa asabu thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang tidak mau cari pendapatan halal itu, bekerja supaya punya harta, tapi halal ya, kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 hal. Kalau dia tidak mau kaya ini, tidak mau bekerja punya pendapatan, maka dia nanti akan ditimpa 1-3 hal. Yang pertama, rikkatum fi dinihi, lemah agamanya. Pernah dengar orang murtad karena miskin? Ya? Dibeli agamanya dengan sebungkus mie, dengan ini dan itu. Tapi kalau orang kaya, bagaimana caranya dimurtadkan? Benar nggak? Ya, dia punya pendapatan. Nggak. Ada satu di Jawa Barat, saya dapat informasi, satu yayasan besar kristenisasi di sana itu tutup, ya. Semenjak masyarakat Muslim di situ
sudah punya pendapatan. Banyak di antara mereka yang keluar negeri bekerja, pulang sudah bisa beli tanah, beli sawah. Jadi nggak diterima lagi sumbangannya, tutup yayasan itu. Karena mereka tahu, mereka bisa beli agama orang yang miskin. Ini perkataan Luqman Hakim dari dulu beliau sudah bilang. Ya. Jadi itu yang pertama yang bahaya sekali. Rikkatun fi dini. Yang kedua, wada'fun fi aqlihi. Lemah akalnya. Karena malas berpikir kan. Udahlah begini aja. Tapi kalau orang cari kekayaan, dia terus berpikir bagaimana supaya bertambah, bagaimana supaya dia begini dan begitu. Orang berpikir. Akal itu kalau biasa dipakai berpikir, otak dipakai berpikir itu makin cerdas. Ya. Tapi kalau orang biasa nganggur, malas-malasan, kita kalau aja diskusi tidak berpikir dia, karena dia sudah biasakan vakum akalnya. Ini perkataan Luqman Hakim, jangan salahin saya. Ya. Yang ketiga kata beliau, wazihabu muru'atihi, dan hilangnya kehormatannya, kedudukannya. Kita kan sedang bahas poin 26 ini, kedudukan dan harta. Hilang kedudukannya, nggak punya kedudukan dia. Mau tampan, mau cantik, tapi kalau susah secara materi, orang kalau biar biasa penampilannya, wajahnya biasa, tapi orang kaya raya, apalagi kalau dia baik, orang hormati. Kan begitu faktanya ya, kita bicara fakta. Dan kata beliau sebagai penutup, wa a'dhamu min hadhihi thalath, dan yang lebih parah daripada tiga hal ini, lemahnya agama, lemahnya akal, tercorangnya kehormatan. Ya, beliau mengatakan istighfafun nasu bihi, manusia akan merendahkannya. Ini perkataan beliau. Ya. Juga dari kitab Adabul Kasb wal Ma'ish. Ya. Baik, ini cukup banyak kalau kita mau bahas, tapi kita pindah poin nomor 27. Ini soalnya ada 40 ini. Ya. Masih bisa saya lanjutin? Baik, awet muda dengan harta. Ya. Coba lihat kalau ada satu orang, ini maaf, jangan selalu bilang saya sedang singgung orang miskin. Kita sedang bicara hukum syar'i. Kalau ada orang kaya, umurnya 60 tahun sama orang miskin 60 tahun, mana yang terlihat lebih tua? Karena susah hidupnya kan? Susah, cuaca panas. Orang kaya tinggal di rumah, pakai AC, makanannya semua berkualitas. Beda. Ini kalau kita mau barter ketemu antara umur sama umur yang sama. Ya. Dan ada orang memang kelihatan awet muda. Kenapa? Karena dia punya pendapatan. Dia nggak pikir itu. Bangun tidur, lapar, tinggal buka kulkas ada makanan. Dia nggak perlu pikirin. Keluar mau ada kendaraan, buka lemari ada baju. Karena ada harta, semuanya ada. Bisa awet muda nggak? Tapi kalau bangun tidur, mau sarapan kelaparan, nggak ada. Harus minta sama siapa nih? Tetangga kasih atau enggak? Kalau ini bangun sudah ada semuanya. Mau pakai baju, ini baju cuma satu, sudah 1 minggu saya pakai. Ya. Belum dicuci lagi. Ini buka lemari ada 10 pasang baju, dia bisa pilih yang mana dia mau. Keluar ini tunggu transportasi umum. Yang ini tinggal starter mobilnya jalan. Pengaruh nggak? Pengaruh besar itu. Jadi ada pengaruhnya. Jadi ini dalilnya kalau saya angkat sini hadis Tirmidzi yang tadi innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami 'ala 'abdi. Kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmat Allah pada hambanya. Jadi ini berhubungan dengan masalah tadi. Ke-28, masalah mendapatkan pahala dari hewan dengan harta. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda yushaku an yakuna khaira madil muslimi ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Artinya hampir datang masa, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak gunung serta tempat-tempat subur karena menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya. Tapi Nabi SAW ada sebutkan tentang masalah hewan di sini. Pernah juga dengar hadis Bukhari ya, seseorang yang kehausan, dia turun di sumur, dia minum, kemudian dia keluar, dia dapat ada anjing yang kehausan mengulurkan lidahnya, lalu dia bilang anjing ini tertimpa haus yang telah menimpa saya. Lalu dia copot satu sepatunya, dia turun, dia isi air, lalu dia minumkan anjing tersebut. Ya, anjing ini padahal haram untuk dimakan, najis ya, air liurnya kita harus cuci kalau dia tersentuh ke kita atau tersentuh ke piring kita misalnya.
Tapi dengan dia haus diberi minum dapat pahala. Kata Nabi SAW, dengan perbuatan itu Allah maafkan kesalahannya. Riwayat yang lain, seorang pelacur Allah maafkan kesalahannya karena dia memberikan minum seekor anjing yang haus. Kalau memberikan seekor anjing minum dapat pahala, bagaimana kalau orang punya peternakan 100 ekor kambing dia kasih minum dan makan tiap hari? Pahala bukan? Pahala. Makanya waktu hadis itu disebutkan di riwayat Bukhari, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, a'inna lana fil bahaimi la ajra? Apakah kami dapat pahala dari hewan-hewan? Karena kan dari hadisnya orang itu kasih minum anjing. Itu dapat pahala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin rotabatin ajir. Di setiap nyawa hati yang basah, maksudnya punya nyawa, itu ada pahala. Ya. Selanjutnya ke-29, pahala dari tumbuhan dan harta. Saya agak cepat karena sudah mau asar ya. Hadis yang masyhur dari hadis Muslim, kata Nabi SAW, beliau pernah berkata kepada Ummu Ma'bad, seorang sahabiat, siapa yang menanam kurma ini? Beliau tanya, ya. Man garasa hadan nakhl, amuslimun am kafir? Muslim atau orang kafir? Faqalat, maka Ummu Ma'bad berkata, bal muslim, seorang muslim. Qala fala yagrisul muslimu garsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Ketahuilah hai Ummu Ma'bad, tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon dia tanam, kemudian pohon itu dimakan darinya oleh manusia, hewan-hewan melata, burung, kecuali akan jadi sedekah buat dia. Antum tancap pohon apa saja, ya, kemudian pohon itu diambil manfaatnya oleh manusia atau hewan melata, serangga pun misalnya, atau apa ya yang ulat atau apa memakan daunnya misalnya, atau ya burung yang mampir situ mengambil buahnya atau daunnya, kecuali akan jadi sedekah. Berarti kan menanam pohon ada pahalanya. Dan untuk menanam pohon butuh harta ya. Kalau satu pohon dapat pahala begini, kalau antum bilang, tapi kan Ustaz gampang, saya ambil pohon di tanah yang kosong, tidak ada penghuninya, atau di gunung saya tanam, saya dapat pahala. Iya, berapa banyak antum bisa buat? Kalau orang punya harta, dia bisa beli 1000 pohon, dia bisa lebih 1 juta pohon. Dan dalam hadis Bukhari lain dikatakan, kata Nabi SAW, ma min muslimin yagrisu garsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Dan ketahuilah tidak ada seorang muslim menanam satu tanaman, ya, kemudian ada yang makan dari pohon itu, kecuali dihitung sedekah untuknya. Wa surika minhu lahu sadaqah. Kalau ada yang dicuri dari pohon itu, antum tanam mangga, ada yang curi buah mangganya, terhitung sedekah bagi menanamnya. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Dan yang dimakan binatang buas dari pohon itu juga sedekah bagi dia. Wa ma akala at-tayru fahuwa lahu sadaqah. Yang dimakan oleh burung juga sedekah. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak ada seorang pun ya yang menambah atau mengurangi dari pohon itu kecuali menjadi sedekah buat dia. Kayak misalnya orang cangkok ya, dia cangkok, dia ambil, itu juga pahala sedekah bagi penanam. Yang ke-30, pahala air dengan harta. Hadisnya Nabi SAW mengatakan, ya, afdalu sadaqatu syuqiyatul ma'. Atau waktu beliau ditanya ayyi sadaqatin afdal, beliau mengatakan suqyal ma'. Sedekah apa yang paling afdal? Beliau mengatakan memberi minum kepada orang lain. Ya, hadisnya hadis Nasai dan dihasankan oleh Syekh Albani. Tentu ini cukup panjang, tapi yang jelas memberi minum orang adalah pahala. Kalau antum berikan 1 gelas air itu pahala, maka kalau antum berikan 10 gelas, atau antum galikan sumur, atau antum buatkan tandon air besar dan seterusnya, ini pahalanya lebih besar. Jadi kita bisa dapat pahala dari air dengan harta. Yang ke-31, pahala ya tanah, pahala dari tanah dan harta. Maksudnya kita wakafin tanah ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim, kalau anak Adam idza mata al-insan, idza mata, kalau meninggal manusia, inqata amalu illa min thalathin, terputus sumber pahalanya dari 3, min sadaqatin jariyah, sedekah yang berjariah atau yang selalu berjalan. Itu diantaranya wakaf tanah, wakaf bangunan. Ini kan dengan harta. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakan. Saksi bahasan kita adalah sedekah jariah dari bangunan atau tanah yang diwakafin. Yang ke-32, pahala dari api atau penerangan, pahala dan harta. Ya, sekarang mikrofon yang saya pakai ini mendengar
yang saya pakai terdengar suara saya dan Anda semua bisa dengar. Ini pahalanya luar biasa nih. Orang bisa dengar. Belum lagi kita rekam. Teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ada yang ngikutin online. Dapat pahala. Ini kan dengan listrik, penerangan. Ya. Antum buat penerangan di satu masjid, penerangan di satu pesantren, penerangan di rumah orang-orang miskin, ya. Penerangan, coba ya kita terangkan itu. Maka itu pahalanya besar. Mereka pakai sholat, mereka pakai baca buku, baca Quran, itu semua pahala besar. Ya, sampai Nabi SAW juga menjadikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Beliau bicara tentang keutamaan Masjid Aqsa. Beliau mengatakan kalau tidak bisa ke sana, serahkan, sumbangkan minyak. Karena masa dulu orang pakai minyak untuk penerangan, belum ada listrik ya. Minyak zaitun terus ditaruh sumbu, dibakar api, nanti dia bisa menyala jadi penerangan. Maka itu sama dengan orang sholat di dalamnya. Ya, ini juga sekaligus saya berbagi teman-teman sekalian, jangan sia-siakan kesempatan kalau bisa bayarin listrik orang, bayarin. Terutama para ulama, ya. Para penuntut ilmu, orang-orang ini penting untuk dibiayai listrik, terutama penerangan. Begitu juga dengan makanan, pakaiannya. Tapi seperti itulah. Jangan biarkan seorang alim, kecuali antum berebut untuk bayarin listriknya, bayarin berasnya kalau perlu apa saja, karena itu luar biasa. Ya. Tidak semua orang alim juga punya pendapatan. Kemudian yang ke-33, rumah dan harta. Ya. Kita butuh rumah tempat tinggal. Daripada ngontrak, daripada kos-kosan, daripada numpang, kita punya rumah. Caranya gimana? Harus punya harta. Dan Nabi SAW menyebutkan punya rumah yang luas bagian daripada kebahagiaan. Dalam hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. 4 perkara menjadi sumber kebahagiaan. Ya, yang pertama, al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Ya. Oleh karena itu jangan nikah sama yang tidak salihah. Itu jangan perempuan nikah sama laki-laki saleh. Ini harta termahal, sumber kebahagiaan. Yang kedua beliau mengatakan wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Harus butuh harta. Ya, kalau kita punya uang sedikit kita beli kecil. Tapi Nabi bilang, kebahagiaan kamu dapat dengan rumah yang luas. Berarti butuh uang ini. Benar enggak? Yang ketiga wal jarus saleh, tetangga yang baik. Kemudian yang keempat wal markabul hani. Ya, tunggangan yang nyaman. Kalau kita sekarang motor, mobil yang nyaman, pakai yang bagus. Itu butuh harta semuanya. Kemudian 34 kendaraan dan harta. Ini sama dalilnya, tapi kita ambil potongan akhir hadis tentang masalah wal markabul hani, tunggangan yang nyaman. 35, meraih pahala yatim dengan harta. Semua keutamaan yatim kita bisa dapat ya dengan cara harta. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini. Di surga nanti kita sama Nabi seperti ini, telunjuk sama jari tengah, dekat sekali dengan Nabi. Tapi itu bagi sponsor yatim, ya. Maksudnya adalah biayai yatim itu. Bagaimana kalau tidak dengan harta? Pahalanya luar biasa, bersama Nabi dekat sekali di surga. Padahal amal kita mustahil mendekati amal Nabi. Yang ke-36, janda dan harta. Meraih pahala mereka janda-janda yang tidak mampu. Ditinggal meninggal suaminya zalim, berbuat selingkuhan, meninggalkan istrinya, saya tidak punya kerja, ya punya anak-anak. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalah, orang yang memang secara khusus membantu mencari para janda itu. Wal miskin, dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang perang di jalan Allah. Au kalladhi yasumun nahara wa yakumul lail, atau seperti orang yang pada saat antum keluar misalnya sesaat mencari mana janda-janda tidak mampu antum bantu, maka itu lebih baik daripada dia puasa sehari penuh dan dia sholat malam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini masyhur sekali. Kemudian poin nomor 37, safar dan harta. Kita butuh safar ya. Safar haji, safar umrah, safar menuntut ilmu, safar secara umum lah. Silaturahim keluarga, ini butuh harta. Dan manfaat safar cukup banyak. Imam Syafi'i simpulkan di dalam syair beliau dalam kitab Al-Mukhtasar ya, di halaman 19. Tagharrab anil awtani fi talabil ula. Mengasingkan atau berpindahlah kalian ke banyak negeri, safarlah untuk mencari kemuliaan. Karena jadi kenal tradisi orang, kita jadi kenal makanan orang, kita jadi punya banyak pengalaman gitu ya. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidin, atau khamsu fawaid. Safarlah kalian, karena dalam safar kalian akan dapat 5 manfaat.
tafriju hammin, menghilangkan sumpek atau sedih, waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan sumber pendapatan. Ya, orang kalau mau bisnis mau segala macam, pergi kota dari kota, kita ketemu para pedagang, jadi tahu gitu kan. Yang ketiga wa ilmun, mendapatkan ilmu, wa adabun, yang keempat tata kerama, yang kelima terakhir wa suhbatu majidin, persahabatan yang ya sejati. Yang kedelapan wasiat dengan harta. Pernah dengar wasiat ya? Wasiat itu teman-teman apa yang antum bisa sebutkan dan nanti dilaksanakan setelah antum meninggal. Nah, diantaranya harta. Makanya kata Nabi SAW, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat harta buat ahli waris. Ahli waris tidak boleh. Nggak boleh antum bilang, saya wasiatkan tanah saya di sini buat anak saya yang ini. Nggak boleh. Anak-anak sudah ahli waris. Tapi Nabi SAW bilang dalam banyak hadis, diantaranya Allah telah mengizinkan kalian untuk mendapatkan tambahan pahala setelah kalian meninggal sepertiga dari harta kalian. Kita boleh tulis wasiat, saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk pesantren, untuk bangun masjid. Nah, nanti sisanya baru dibagi warisan. Ini wasiat. Kemudian cukup banyak dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kisah tentang Sa'ad radhiyallahu anhu yang akhirnya Nabi SAW mengatakan wathulutsul katsir, sepertiga dan sepertiga banyak, maksudnya untuk mewasiatkan. 39 warisan dan harta. Nah, warisan juga kalau kita tinggalkan kepada ahli waris kita tuh pahala sendiri. Bagaimana kita bisa tinggalkan warisan kalau tidak punya harta? Nah, kata Nabi SAW kepada Sa'ad, innaka antadhar warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Ketahui Sa'ad, kau tinggalkan anak-anakmu, keturunanmu dalam kondisi mereka kaya, jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin, mereka mengemis kepada orang. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kita bagaimana caranya dapat pahala dari warisan kalau kita nggak punya harta? Jadi kalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi kaya, itu pahala buat mereka, buat kita, karena kita meninggalkan harta yang cukup buat mereka. Kata Nabi SAW gitu ya, engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi agniya, kaya, khairun, lebih baik min an yatadarahum alatan yatakabunas, lebih baik daripada mereka mengemis pada manusia. Yang ke-40, ya, sebentar, yang terakhir, yang ke-40 masalah hutang piutang dengan harta. Ya, hutang piutang dengan harta. Maksudnya kita bisa mendapatkan pahala dari utangnya orang lain. Ya. Kalau pernah dengar hadis Nabi SAW cukup banyak, diantaranya saya ringkaskan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan di sini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran, siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam utang, kesulitan, ya, falahu bikulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain, maka dia akan dapat pahala sebesar uang yang dia utangkan ke orang lain itu setiap harinya. Jadi kalau antum utangkan orang 1 juta 1 Januari, jatuh tempo 1 Februari, antum investasi kasih 1 juta, tapi antum dapat pahala 31 juta, karena setiap hari seperti sedekah 1 juta. Begitu kata Nabi SAW sampai jatuh tempo. Fa idza halad dain fa'andara kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Kalau lewat dari jatuh tempo, misalnya sampai 1 Februari dia belum bayar, kita datang, akhi, ukhti, saya tagih utang, oh saya belum bisa bayar, baik saya kasih lagi waktu sampai 1 Maret. Di bulan Februari setiap hari sedekah seperti 2 juta rupiah, double. Bagaimana caranya kita bisa dapat pahala ini kalau kita nggak punya uang? Utangin orang itu pahala. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, ini keutamaan bisa didapatkan dengan harta. Setelah kita sebutkan 40 argumentasi anjuran dalam Islam bagaimana kita mengejar untuk menjadi orang yang punya harta, dan tentu ingat 5 hurufnya halal, artinya dengan cara yang benar, dan juga kita menjauh 5 huruf yang lain masalah haram. Maka ada kiat yang kami ingin berbagi teman-teman sekalian, bagaimana bisa menjadi orang yang kaya. Yang pertama dari kami kiatnya, dan ini dasar sekali ya, kiatnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Semua apa yang antum harapkan, ingin menjadi seorang alim, orang kaya, orang yang punya kedudukan, apa saja, maka berdoa kepada Allah SWT dan jadikan sebagai rutinitas doa kita.
Dan ini harus kita panjatkan dengan tulus dan pilih waktu-waktu mustajab, ulangi selalu doa itu sampai Allah Azza wa Jalla berikan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah tidak pernah punya hajat apapun terlintas di benak beliau kecuali beliau sujud depan Ka'bah karena beliau tinggal di Mekah pada saat itu dan tidak angkat kepalanya kecuali sudah dituangkan semua dan beliau selalu menemukan solusinya. Doa, doa, ingat itu. Selalu berdoa dan doa dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau di luar sholat pakai bahasa Indonesia. Antara azan iqamah, waktu hujan turun, sepertiga malam selepas sholat, berdoa, pakai bahasa Indonesia silahkan. Ya. Yang kedua, ilmu, punya ilmunya. Misalnya kita mau buka restoran, pelajari tentang restoran itu. Banyak sekali yang bisa dibaca artikel, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari buku-buku. Orang-orang yang sudah pengalaman buka restoran, tanya mereka. Belajar dari mereka, seperti apa mereka memulai modalnya, seperti apa ini dan itu. Kemudian dari sisi lain juga pelajari situasi dan kondisi di sekitar kita. Apakah nanti kalau kita buka restoran itu, pas bisa terjual atau tidak, itu pelajari. Ya, perlu kita pelajari. Atau kita ingin membuka apa saja, bisnis apapun itu sifatnya, maka kita pelajari pasar, punya ilmunya. Ya, jangan kita terjun bebas. Ya. Kemudian yang ketiga, maaf dalam poin 1 dan 2 ini, dalam poin kedua ini perlu saya tambahkan juga supaya sukses usaha kalaupun kita sudah buka, ingat ada 3 rangkaian ya di poin nomor 2 ini, modal halal, sistem halal, produk halal. Ya. Jangan antum produknya halal, sistemnya halal tapi modalnya haram. Dari hasil riba, ya utang riba nggak boleh. Nanti hilang berkahnya produk, walaupun dia produknya halal dan sistem juga bisa terganggu. Jadi harus tiga-tiga bergabung ya. Jadi harus modalnya halal, sistem halal yang dipakai, tidak ada riba, tidak ada zalim, tidak ada gharar ya. Kemudian juga produknya harus halal. Jadi yang pertama doa, yang kedua kita punya ilmunya. Di antara rangkaian ilmu harus difahami adalah bagaimana mendapatkan modal yang halal, sistem yang dipakai sistem halal, dan tentu yang maju yang terbaru kita ikutin ya perkembangannya, dan produk yang dijual halal. Nah, yang ketiga teman-teman, ini yang banyak luput dari orang. Setelah tadi 2 itu doa dan punya ilmunya, yang ketiga ini solusi jitu yang luar biasa. Sedekah. Sedekah. Kunci kaya ini. Antum kalau sudah faham bahwasanya di harta yang Allah sedang berikan saya ini ada haknya orang lain, maka pastikan di situ akan banyak sekali melimpah rezeki Allah bukain pintunya. Semua orang kaya yang saya kenal ya, itu Allah bukain rezeki justru karena keroyalan mereka. Suka berbagi. Jemaah haji, jemaah umrah yang sibuk. Saya orang-orang kaya ini sibuk selalu belikan, mau pulang belikan hadiah buat keluarganya, bagi-bagi orang di Mekah sama di Madinah, suka sedekah. Bahkan sedekah ini, kalaupun dilakukan oleh orang kafir pun, Allah kasih rezeki. Tapi di dunia Allah balas. Orang mukmin dibalas dunia, dibalas di akhirat. Coba pakai resep ini teman-teman sekalian. Sedekah. Dan ingat, untuk mendapatkan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ya. Jangan sampai kotak amal lewat, antum kasih 2.000 rupiah. Padahal antum punya banyak uang. Kenapa dianggap sedekah nggak penting? Lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan dengan 2.000 rupiah. Ini bakhil namanya. Kasih yang terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini solusi yang luar biasa. Nabi SAW menasihati kita, tutup dengan ini. Banyak sahabat diantaranya yang paling masyhur kepada 2 orang sahabat yang hadisnya memang sangat tepat untuk kita bahas sebagai solusi di sedekah ini. Yaitu perkataan beliau kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, istrinya Zubair bin Awam, gitu kan? Nabi SAW bersabda kepadanya, la tuki fayuka alaiki. Jangan pernah engkau menahan-nahan untuk sedekah, nanti juga ditahan darimu rezeki itu. Ini perkataan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain masih kepada ya perkataan beliau yang mirip dengan ini, anfiki awinfahi. Kata Nabi SAW, berinfaklah dan curahkan. Jangan perhitungan di jalan Allah. Keluarkan sedekah. Wala tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan pernah kau hitung-hitung, maka Allah juga hitung-hitung sama kau.
Ini perhatikan sabda Nabi SAW ya. Jangan hitung-hitung. Keluarkan semua yang terbaik. Allah juga tidak akan hitung itu sama kamu. Wala tu'i fayu'illahu alaiki. Jangan kau tahan-tahan sampai Allah juga nanti tahan rezekimu. Ah, besok aja deh. Ah, orang miskin di depan aja deh. Sekarang kasih yang ini. Bisa saja pada saat kita kasih orang miskin ini, setelah 1 menit kita jalan meninggal dunia. Itu amal terakhir. Begitu juga terakhir riwayatnya Bilal radhiyallahu anhu. Pernah satu kali Nabi SAW masuk menemui Bilal di rumahnya. Dakhala Nabi SAW ala Bilal wa indahu subratun min tamr. Bilal punya satu keranjang kurma. Ya. Faqala ma hadha ya Bilal. Kata Nabi SAW, apa ini hai Bilal? Qala syai'un addakhartuhu li ghadat. Atau li gadin. Saya simpan untuk besok ya Rasulullah. Saya mau sedekah tapi untuk besok. Dalam riwayat lain, addakhiruhu laka ya Rasulullah. Saya simpan buat anda ya Rasulullah. Siapa tahu anda datang jadi tamu saya khususkan buat saya kasih anda. Apa jawaban Nabi SAW kepada Bilal? Ama takhsha antara lahu gadan bukharan fi nari jahannam yawmal qiyamah. Apa kau tidak takut hai Bilal? Nanti ini justru bisa menjadi bahan bakar di api neraka. Kalau kau tunda tidak sedekahkan. Lalu kata Nabi SAW, Anfik ya Bilal. Keluarkan, sedekahkan hai Bilal. Wala takhsha min dhil arshi iqlala. Dan jangan pernah kau takut kepada pemilik arsh. Ya. Atau jangan kau takut kemiskinan dari pemilik arsh yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan sebagai penutup juga teman-teman sekalian. Antum tidak asing nama Abdurrahman bin Auf. Tidak asing nama Talha bin Ubaidillah. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Ubadah. Ya. Dan banyak yang lainnya. Ini pada saat mereka meninggal, ikhwan akhwat sekalian. Kalau dihitung hartanya, itu saya pernah hitung waktu tablik akbar bedah nama-nama sahabat mulai ini. Itu mereka tinggalkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar kalau kita sekarang. Pertanyaan sederhana. Apakah uang-uang yang ditinggal oleh para sahabat, pada saat meninggal ini, hasil tabungan? Jawabannya demi Allah bukan. Lalu dari mana harta yang mereka meninggal itu miliaran? Pendapatan yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena rutin bersedekah. Itu. Contoh misalnya, dari 4 orangnya saya pilih Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu punya satu gudang harta besar sekali. Dan dia punya anak bernama Qais, terkenal. Qais itu terkenal orang dermawan karena ayahnya dermawan gitu kan. Saat ini bilang sama anaknya Qais, hai Qais, ini hartanya ayah, ini gudang hartanya ayah. Sedekahkan sesukamu. Dia bukan larang anaknya jangan sedekah, jangan bantu dah. Ini harta ayah, habisin, sedekahin. Maka si anak sama ayah ini setiap hari sedekah terus. Mereka punya memang harta, punya kebun kurma, punya segala macam. Tapi keberkahan datang dari mana? Dari sedekahin. Mereka selalu sedekahkan tiap hari. Sampai saat sama Qais ini tiap hari naik di atap rumah mereka. Karena belum ada pengeras suara kayak kita sekarang teriak-teriak. Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh bantuan? Silakan datang ambil. Gandum, kurma, keju, madu, sembako kalau kita sekarang. Silakan ambil. Orang semua berbondong-bondong antri dibagiin. Kemudian siapa lagi yang butuh utang piutang, datang utang. Awalnya sedekah semua, utang belum, tapi dia setelah sekian tahun dia membantu sedekah, lalu dia bilang sama anaknya, hai Qais, semua pahala sedekah sudah kita pernah ambil, makanan, minuman, pakaian, tunggangan, rumah, wakaf, tanah, semua sudah. Ada yang belum kita cari pahalanya. Apa itu? Kata anaknya Qais, kita belum pernah dapat pahala dari utangkan orang. Sekarang kita teriak panggil orang utangin. Teriak-teriak, wahai muslimin, siapa yang mau utang silakan. Datang orang utang. Sepakat jatuh tempo nanti. Saat biarin. Begitu jatuh tempo, orang ini datang bayar, dia mengatakan kami tidak akan terima lagi apa yang sampai sudah keluarkan jalan Allah. Jadi dia maafkan. Jadi ada tenggang waktu dapat pahala dari utangin orang, plus dapat pahala dia sedekah karena memaafkannya. Karena itu teman-teman sekalian, gudang Sa'ad bin Ubadah tidak pernah kosong. Hari ini habis disedekain, besok datang lagi, datang dari mana? Disedekain lagi, begitu terus. Begitu terus, tidak pernah habis. Jadi harta mereka raih, nikmati di dunia. Mereka makan, mereka minum, mereka punya tunggangan, mereka punya rumah, mereka silaturahim keluarga, mereka bisnis, mereka juga sedekah dapat pahala. Dan pada saat mereka meninggal, mereka meninggalkan warisan yang melimpah yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal. Jadi bukan dari tabungan. Ingat, Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah, keluarkan. Kapitalis mengajarkan pangkal kaya menabung. Ketemu nggak? Nabung sama sedekah. Ketemu nggak?
Enggak, karena nabung simpan, sedekah keluarkan. Islam bilang sedekah kamu akan kaya, kapitalis mengatakan nabung kamu akan kaya. Oleh karena itu mulai sekarang teman-teman di sini pulang bubar, jangan belikan celengan anak-anak kita. Ngajarin mereka bakhil. Taruh uang, simpan, itu enggak ada gunanya. Kalau kita belikan 2 celengan anak kita, 2 orang bersaudara, maka begitu kita kasih 1.000 rupiah, mulai hari itu dia mulai pelit. Kakaknya sentuh celengan adik, adiknya akan marah. Bahkan kita orang tuanya pegang, dia akan marah. Yang benar kasih uang jajan, nah nanti kalau kamu istirahat sekolah, traktir teman kamu ya, ajarin sedekah dari kecil. Itu pangkal kaya. Nah ini solusinya insya Allah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya.